Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan kuliahnya. Hari Rabu kemarin kita sudah diskusi tentang hukum Faraday. Sebagian besar ceritanya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan uh, sumber tegangan baru hasil dari induksi koil gitu ya. Ada koil dialiri arus, lalu koil itu menginduksi koil yang lain. Perubahan flux magnetnya akan menghasilkan arus listrik. Nah, peristiwanya disebutnya induktansi. Hari ini kita akan lihat lebih jauh bagaimana peristiwa terjadinya induktansi, terutama kita kaitkan dengan sebuah besaran baru, sebuah komponen baru yang kemudian kita sebutnya sebagai induktor. Gitu ya, bagaimana perilaku induktor, induktansi dalam sebuah rangkaian DC, perilaku tegangan, perilaku arusnya, itu akan menjadi dasar ketika nanti kita gabungkan antara kapasitor, resistor, dan induktor saat kita bicara rangkaian arus AC mungkin pada pertemuan berikutnya. Baik, kita mulai ya. Nah, peristiwa induktansi sendiri bisa dijelaskan dari sebuah rangkaian sederhana seperti ini. Misalnya kita punya sebuah sumber baterai, kemudian dipasang beban di situ, lalu kita pasangi saklar. Ketika saklarnya ditutup, maka nanti akan ada arus yang mengalir yang arahnya seperti ini. Gitu ya. Itu biasa saja, artinya tidak ada yang istimewa gitu. Tidak ada yang istimewa, saya punya baterai, saya punya resistor, dipasang saklar, maka akan ada arus mengalir yang arahnya seperti ini. Nah, kalau seandainya kita telisik gitu ya, kita lihat lebih jauh, ternyata ketika arus ini mengalir, kemarin kita sudah tahu bahwa ketika saya punya arus mengalir, maka sesungguhnya di dalam kawat ini nanti akan, bukan di dalam kawat yang dialiri arus ini nanti akan menghasilkan medan magnet yang arahnya seperti ini gitu. Yang arahnya seperti ini. Nah, bayangkan adalah peristiwanya ketika saklarnya ditutup ini misalnya arus mengalirnya itu misalnya kalau dihitung 1 ampere misalnya gitu ya. Nah, ketika saklarnya ditutup, arus yang mengalir 1 ampere ini tidak sekejap 1 ampere gitu. Arus yang mengalir di sini bisa jadi naiknya tuh bertambah besar seiring waktu. Jadi kalau ini arus, ini waktu, maka arusnya tuh tidak otomatis. Nah, gitu tidak. Jadi ada satu waktu jalannya seperti ini. Nah, selang waktu dari tidak ada arus sampai ada arus, memang itu pendek sekali, waktunya pendek sekali. Jadi selang waktu itu pendek sekali. Dari sini sampai sini waktunya pendek sekali. Tapi setidaknya ada perubahan arus. Itu. Ada perubahan arus di sini dari kecil menjadi besar. Nah, kemarin kita tahu kalau terjadi perubahan arus, maka nanti akan terjadi perubahan medan magnet di sini. Jadi medan magnetnya makin lama makin besar seiring dengan arus yang bertambah makin lama makin besar. Nah, perubahan medan magnet yang terjadi itu akan menghasilkan gegel induksi kemarin gitu. Jadi kalau saya punya perubahan flux magnet, maka saya bisa dapatkan gegel induksi. Akibatnya apa? Akibatnya pada daerah selang waktu ini, seolah-olah terjadi perubahan arus, bukan seolah-olah, memang terjadi perubahan arus, lalu ada perubahan flux magnet di loop ini,
Akibatnya akan ada GGL induksi yang arahnya berlawanan. Mudah-mudahan masih ingat hukum Lenz ya, bahwa awalnya tidak ada medan magnet di sini. Begitu dialiri arus ada medan magnet, maka alam berusaha untuk melawannya, mengembalikan ke kondisi mula-mulanya. Akibatnya akan timbul GGL induksi yang arahnya berlawanan, yang kemudian kita sebutnya sebagai back EMF. Nah, kalau berlawanan maka seolah-olah saya sekarang punya sumber tegangan baru di sini gitu. Di sini seolah-olah saya punya, nah gitu ya, yang arah dia akan menghasilkan arus kecil misalnya gitu ya, I kecil, I kecil gitu ya, yang arahnya itu merugikan, iya merugikan gitu ya. Dalam hal ini merugikan, nanti pada saat kita diskusi rangkaian arus AC kita akan lihat bagaimana merugikannya si induktansi ini. Nah, peristiwa ini sebenarnya bisa didetilkan lagi kalau kita dekati dari hukum Lenz ya, dari hukum Lenz penjelasannya. Nah, ini ada satu penjelasan yang mudah-mudahan menjadi lebih lebih mudah dipahami. Jadi kembali lagi kita punya kawat gitu ya. Kawat yang dialiri arus. Lalu arusnya itu diperbesar gitu misalnya. Arusnya diperbesar jadi arusnya naik gitu ya. Nah, ketika saya aliri arus di sini di kawat ini, maka kemarin kita sudah tahu bahwa saya akan peroleh medan magnet di sekitar kawat. Anggaplah ini medan magnetnya B gitu ya, ketika arusnya konstan. Ketika arusnya diperbesar, maka medan magnet yang ada di sini bertambah besar. Bertambah besar, menurut hukum Lenz, alam akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Kemarin kita begitu ya. Nah, ketika medan magnet bertambah besar, maka sistem ini akan berusaha untuk mengembalikan medan magnet seperti semula. Caranya, ya dia harus menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan. Nah, medan magnet yang arahnya berlawanan itu mengakibatkan kita punya GGL induksi yang arahnya berlawanan gitu. Ya, ini dia. Yang arahnya berlawanan, sehingga kalau di gambar ini ketika arusnya diperbesar, seolah-olah saya punya GGL induksi yang polaritasnya seperti ini, sehingga arusnya itu berlawanan dari arusnya utamanya ini. Sehingga seolah-olah dia berusaha mengembalikan arus yang bertambah besar menjadi turun lagi. Begitu kebalikannya, ketika arus yang tadi konstan ini saya perkecil, kalau diperkecil maka medan magnet di sini mengecil karena arusnya dikecilkan. Padahal maunya tetap seperti semula, seperti yang dinyatakan oleh hukum Lenz. Akibatnya si sistem akan berusaha mengembalikan kondisi semulanya dengan cara ya ditambahkan medan magnetnya agar seperti semula karena tadi mengecil. Ditambahkan medan magnetnya itu disebabkan oleh sumber tegangan baru, GGL induksi yang polaritasnya seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya, maka arah arusnya ya sama dengan arah arus utama ini. Gitu. Nah, GGL induksi yang tadi dihasilkan tadi itu nilainya tentu saja sangat tergantung pada berapa besar arusnya dirubah. Arusnya dari konstan diperbesar, arusnya dari konstan dikurangi. Seberapa besar dirubahnya persatuan waktu ya, DI per dt. Ini dia. Intuisi kita akan bilang begitu, bahwa GGL induksi ini pasti sangat tergantung pada seberapa besar kita merubahnya. Kalau kita merubahnya pelan-pelan ya dia juga akan pelan-pelan atau kecil naiknya, sorry.
Tapi kalau kita naikkannya secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat dan besar, maka sistem ini pun akan bereaksi menghasilkan GGL induksi yang besar pula. DI per dt. Lalu proporsional dengan sebuah konstanta tertentu. L. Nah, ini sekarang kita punya konstanta baru yang namanya L. Selanjutnya kita akan cari tahu nih, L ini apa nih gitu ya. L ini apa? Nah, ini L tadi nih ya. L itu ternyata sebuah konstanta yang sebenarnya menunjukkan besaran induktansi dari koilnya gitu ya. Besaran induktansi dari koilnya. L itu benar-benar tergantung pada geometri dari koilnya. Seberapa banyak koilnya digulung, panjangnya. Jadi hampir sama dengan kapasitor. Kalau kapasitor berapa nilai kapasitansinya tergantung pada geometrinya kan begitu. Lebarnya, jarak kedua plat. Ini pun begitu. Si L tadi benar-benar tergantung pada bentuk geometri koilnya. Kalau diformulasikan rumusnya ya memang ini gitu ya. L itu adalah N flux dibagi arusnya. Satuannya untuk menghormati Bapak Henry ini, kemudian satuannya dipakainya adalah Henry. H. 1 Henry itu adalah 1 volt detik per ampere. Nah, kita bisa lihat contoh berikut. Bagaimana L benar-benar tergantung pada geometri dari koilnya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya. Contohnya kita diminta untuk mencari induktansi sebuah solenoid, gulungan solenoid yang memiliki N lilitan, gitu, yang memiliki N lilitan dengan panjang L. Asumsikan bahwa panjang L ini jauh lebih panjang daripada radius lilitannya, radius si solenoidnya. Jadi gulung panjang gulungannya gitu ya, dibandingkan dengan diameter gulungannya sendiri, radiusnya. Tidak ada intinya, hanya udara saja, tidak dipasangi besi. Oke, kalau kita cari maka medan magnet di dalam solenoid tadi dengan hukum Ampere kemarin kita sudah tahu medan magnet di dalam solenoid tadi adalah mu0 N kali I. N-nya adalah banyaknya lilitan persatuan panjang gitu ya. Banyaknya lilitan persatuan panjang sehingga saya bisa tulis seperti ini. Sementara flux magnet di dalam coil tadi, flux magnetnya adalah medan magnet dikali luasnya. Sehingga si flux itu bisa saya tuliskan menjadi mu0 Na per L kali I. Nah, kalau ini kita masukkan ke formula awal induktansi, L tadi, N flux per I, kalau kita selesaikan, kita akan dapatkan ini. mu0 N kuadrat A per L. Lihat ya bahwa L itu benar-benar tergantung pada geometri dari solenoidnya. Berapa banyak dia digulung, berapa luasnya permukaan gulungan, dan juga berapa panjangnya gulungannya itu. Begitu ya. Benar-benar tergantung pada geometrinya. Juga tergantung pada core-nya sebenarnya. Ini mu0 karena kita inti di dalam solenoid tadi kosong, hanya berisi udara. Bisa jadi kita isi besi, kita bisa isi logam yang lain. Begitu. Baik ya, sudah jelas ya bahwa ternyata induktansi benar-benar tergantung pada induktansi sebuah koil itu tergantung pada geometrinya. Baik. Nah, dari contoh soal tadi, akhirnya kita sekarang punya satu komponen baru
yang sebenarnya terbuat dari kawat yang digulung gitu ya. Kawat yang digulung yang memiliki sifat induktansi, yang memiliki sifat akan menghasilkan GGL induksi yang arahnya berlawanan gitu. Nah, komponen baru tadi kita beri nama induktor. Induktor yang benar-benar memang dibuat dari kawat yang digulung. Sehingga akhirnya untuk mempermudahnya, simbol dari induktor ya seperti ini. Seperti gulungan kawat gitu. Karena memang dia idenya ya dari sebuah kawat gitu. Pak, kalau kawatnya lurus saja tidak digulung, ada nggak induktansinya? Ada, sama seperti di contoh tadi. Di awal-awal tadi memang idenya justru bukan gulungan gitu. Ketika digulung airnya kan jadi lebih besar sifat induktansinya. Nah, ini adalah induktor dengan nilai induktansinya L. Saya pasang rangkaian seperti ini. Punya sumber DC, baterai, ada R beban. Saya pasangi induktor, pasangi saklar nih, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika saklarnya tiba-tiba saya tutup, gitu. Ketika saklarnya tutup, maka saya akan dapatkan sebuah loop tertutup. Sebuah loop tertutup, ada sumber tegangan, ada arus, ada resistor, ada ini, maka kita bisa terapkan hukum Kirchhoff di situ. Hukum Kirchhoff pada loop ini. Hukum Kirchhoff bilang bahwa jumlah tegangan pada sebuah loop tertutup sama dengan 0. Tegangannya apa saja? Tegangannya ada ini, ada tegangan di sini, ada tegangan di sini. Sama dengan 0. Ya sudah, selesaikan saja. Ini adalah dia. Tegangan di R adalah adalah I kali R hukum Ohm. Tegangan di sini tadi back EMF L dI per dt. Kalau itu dijumlahkan semua nilainya sama dengan 0. Nah, ini kalau diselesaikan saya punya formula sederhana yang menunjukkan bagaimana arus yang mengalir di rangkaian ini ternyata berubah-ubah, tidak berubah ya, berubah-ubah, berubahnya sebentar saja sebenarnya, berubah terhadap waktu itu, berubah terhadap waktu tidak konstan. Kita lihat kurvanya ya, kurvanya dengan persamaan seperti ini kamu bisa tebak nih sebenarnya kurvanya kira-kira seperti apa. Atau dari sifatnya si induktor tadi sebenarnya kurva arusnya nanti akan seperti apa? Apakah arus itu nanti akan besar, terus lama-lama kecil? Kapasitor dulu begitu ya. Arusnya besar terus lama-lama turun waktu kita kapasitor. Apakah sekarang juga seperti ini? Kita lihat ya, bagaimana kurva arus versus waktunya. Nah, ini dia. Ini adalah kurva arus versus waktu rangkaian yang tadi. Jadi pada saat pertama kali saklar ditutup, arusnya itu kecil kan gitu ya. Makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Kemudian konstan. Ah, sepertinya biasa aja nih Pak jadinya. Ya, seperti biasa saja sebenarnya gitu ya, bahwa ini adalah ini adalah arus dengan hukum Kirchhoff biasa. Arus maksimumnya ya, sumber tegangan dibagi R gitu. Nah, ini efek dari si induktor. Tentu saja karena ada si induktor, dia nggak akan sampai di sini gitu nantinya. Nah, pada saat yang sama, saya juga bisa buat kurva perubahan arus terhadap waktu. Jadi, arusnya itu awalnya berubah besar sekali berubahnya, lama-lama tidak berubah lagi. Tidak berubah lagi berarti ini konstan gitu, ya. Arus yang mengalir di rangkaian itu konstan. Konstannya kalau ditunggu dia akan lama untuk bisa mencapai
arus maksimumnya si sumber baterai dibagi R. Karena ini kurvanya panjang gitu kesannya akibat adanya si induktor. Begitu kira-kira kurva perilaku rangkaian RL ketika kita pasangi sumber DC. Baik, ini ada contoh yang lain untuk mempermudah pemahaman kita, mudah-mudahan menjadi lebih paham. Jadi saya punya sumber baterai, lalu saya pasangi R dan L di sini. Ada saklar nih, saklarnya bisa ke A, bisa ke B. Jadi misalnya saklarnya mula-mula berada di posisi A, di sini gitu, sehingga si sumber baterai tadi akan mengirimkan arus ke induktor, lalu dia akan membentuk loop seperti ini. Setelah cukup lama misalnya, maka dia punya back EMF kan gitu ya, punya back EMF sama seperti kapasitor lah, dia diisi muatan. Nah ini punya back EMF yang arahnya seolah-olah berlawanan kan gitu. Saya gambar dulu. Jadi seolah-olah sekarang saya punya sumber baterai ini. Begitu. Lalu sesudah begini saklarnya saya kembalikan ke B. Ketika saklarnya di B, maka loop saya tuh ini. Ketika saklarnya di B, loop saya ini. Hanya ini saja, dia tidak ada nih gitu ya ketika di B. Nah, akhirnya saya hanya punya sebuah loop yang punya dua sumber tegangan. Satu di sini LDI per dt tadi, ya ini seolah-olah gitu ya. Satunya lagi I kali R. Sehingga dengan hukum Kirchhoff saya bisa tuliskan ini. IR LDI per dt. Di sini punyanya back EMF, di sini hukum Ohm pada tegangan jatuh pada resistor. Kalau ini diselesaikan, saya dapatkan ini. Beda sedikit dengan yang tadi ya. Kalau tadi ada dia, sekarang nggak ada nih. Nah, kalau dibuat kurvanya, sebenarnya arus yang mengalir di sini, lupakan dia ya. Arus yang mengalir di sini bagaimana? Apakah makin lama makin besar sama seperti tadi? Atau konstan, atau makin lama makin kecil? Kita lihat ya. Kalau dilihat dari persamaannya sih, kamu bisa tebak harusnya seperti apa. Nah ini dia. Ini adalah perilaku arusnya ketika saklar di posisi B. Arusnya itu awalnya besar, makin lama makin kecil dan habis. Habis ya arusnya. Ya sudah habis. Tidak ada arus mengalir lagi. Ini adalah peristiwa ketika ada sumber GGL back EMF dihubungkan dengan resistor. Baik, ini ada contoh sederhana yang lain. Mudah-mudahan bisa memperdalam pemahaman kita tentang perilaku induktansi. Jadi saya punya sebuah sumber AC, kemudian saya pasangi saklar di sini, ada koil, lalu dihubungkan ke lampu. Ada batang besi nih, gitu ya, ada batang besi di sini. Taruhlah batang besinya misalnya setengah gitu. Lampunya nyala ya ketika saklarnya dihubungkan, ini akan menyalakan lampunya nyala. Awalnya katanya si induktornya tuh tidak ada batang besinya, jadi kosong. Di sini kosong. Kemudian kita masukkan si batang besi ke dalam koil ini. Ketika saya masukkan batang besi ke dalam koil ini, pertanyaannya adalah bagaimana dengan nyala lampunya? Apakah dia akan bertambah besar, bertambah terang, atau menjadi redup, atau nggak pengaruh gitu, nggak ada pengaruhnya. Nah semuanya sebenarnya tergantung pada back EMF-nya gitu. Kalau back EMF-nya bertambah besar, maka arus yang mengalir di sini kan tambah kecil ya enggak? Kalau
back EMF-nya tambah besar, maka arus yang mengalir di sini akan tambah kecil. Dengan begitu, lampunya jadi redup. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah back EMF-nya tambah besar atau tambah kecil, atau nggak pengaruh ketika tadinya kosong, sekarang diisi batang besi. Tadi back EMF itu min L dI per dt. L-nya sendiri tergantung pada geometrinya. Geometrinya nggak berubah nih. Yang berubah adalah core-nya gitu. Intinya tadinya kosong, sekarang intinya besi. Nah, ketika sebuah induktor dirubah intinya dari udara menjadi besi, maka induktor itu akan memiliki sifat induktansi yang lebih besar. Ketika induktansinya bertambah besar, maka back EMF-nya juga tambah besar. Akibatnya arus yang mengalir di sini menjadi kecil. Sehingga kita akan lakukan nyala lampu yang lebih redup ya. Jadi jawabannya ini. Itu kira-kira menyelesaikan soal ini. Oke, kita lihat contoh yang lain. Di contoh ini saya punya rangkaian seperti ini. Ada sumber baterai 12 volt, ada tahanan 6 ohm, ada saklar. Lalu saya punya induktor 30 mH katanya. Pertanyaannya, carilah time constant. Oh iya, time constant ya, time constant dari rangkaian ini. Kemudian saklarnya itu ditutup pada T sama dengan 0, truk gitu ya. Lalu berapa arus pada rangkaian ini ketika 2 milisecond setelah itu. Tuh. Terakhir, coba dilihat bagaimana perilaku tegangan di resistor dan di induktor. Kita kerjakan ya. Time constantnya itu di rangkaian tadi, yang ini, dinyatakan oleh hubungan antara L dan R. Karena L-nya dan R-nya dikasih tahu, maka time constantnya ini. Kemudian dari persamaan yang tadi, kita bisa masukkan berapa arus yang mengalir pada saat waktunya 20 milisecond setelah ditutup ya, setelah ditutup saklarnya. Dapat ini. Jadi ini mula-mula lalu arusnya akan naik seperti ini. Sorry, 2 milisecond ya tadi ya. 2 ampere ini adalah arus ketika kita tidak memiliki induktor. Kalau tidak ada sifat ini ya 2 miliampere ya dapatnya dari tegangan dibagi 6 ohm kan itu ya, 2 ampere nih. Karena kita punya induktor, maka arusnya itu akan ya lama sampainya di 2 ampere. Bagaimana dengan perilaku tegangan di sini dan tegangan di sini? Tegangan di sini seiring berjalannya waktu, karena ini sebenarnya kan DC ya. Karena DC berubahnya ya sekejap saja arusnya. Ya sekejap ini aja nih tadi. Dalam hitungan milisecond. Jadi tegangan di induktor itu makin lama makin kecil. Apalagi kalau udah steady state maka nggak ada gitu. Nah, pada saat yang sama, ketika tegangannya di sini mengecil, arusnya membesar seiring dengan ini, maka tegangan jatuh di resistor juga membesar. Ini dia, gitu ya. Jadi tegangan di resistor makin lama makin besar, tegangan jatuh di induktor makin lama makin kecil. Begitu kira-kira perilaku tegangan arus pada sebuah rangkaian RL diberi sumber tegangan DC. Nah, ada satu lagi peristiwa induktansi itu yang kita sebut sebagai induktansi bersama. Induktansi bersama itu terjadinya seperti terlihat pada gambar ini. Jadi saya punya dua koil, koil 1 dan koil 2. Kemudian si koil 1 ini diberi arus listrik yang arahnya seperti ini. Jadi masuk ke dalam, keluar,
ini masuk ke dalam, keluar di sini, sehingga dia menghasilkan medan magnet seperti gambar ini. Nah, medan magnet ini memberi induksi ya, berinduksi ke coil 2. Nah, akibatnya saya akan dapatkan yang namanya induktansi bersama di coil 2 yang disebutnya misalnya M12, jadi induktansi coil 2 yang disebabkan oleh medan magnet dari coil 1. Nilainya adalah N2, jumlah lilitan pada coil 2, flux yang disebabkan oleh coil 1 dibagi arus pada coil 1. Nah, kalau seandainya arus I1 berubah, jadi arus yang mengalir di coil 1 ini berubah, maka saya akan mendapatkan GGL induksi di coil 2. Kita akan dapatkan GGL induksi di coil 2 yang nilainya adalah ini, N2 d flux per dt. Seperti biasa ya. Kalau ini diselesaikan, saya dapatkan fluxnya saya ganti dengan ini tadi dari sini, maka saya dapatkan ini adalah GGL induksi di coil 2 oleh coil 1. Tuh. Nilainya tergantung pada jumlah arus yang mengalir di coil 1 dan induktansi bersama. M12 ya, induktansi si coil 2. Nah, peristiwa sebaliknya juga bisa kita nyatakan kalau seandainya arus pada coil 2 itu berubah-ubah, maka kita juga akan mendapatkan GGL induksi pada coil 1 yang disebabkan perubahan arus pada coil 2 dengan induktansi bersamanya adalah M21. Nah, pada induktansi bersama tadi, besarnya GGL induksi pada satu coil itu selalu sebanding dengan laju perubahan arus pada coil yang satunya, gitu ya. Sehingga akhirnya saya boleh tulis ini tadi ya. Jadi GGL induksi yang terjadi di coil 1 berbanding lurus dengan perubahan arus di coil 2. Begitu sebaliknya tadi, GGL induksi di coil 2 berbanding lurus dengan perubahan arus di coil 1. Sehingga saya bisa katakan bahwa induktansi M, kalau tadi kita punya induktansi L, kalau hanya satu, sekarang dengan induktansi bersama ini saya punya induktansi baru namanya M, M12, induktansi coil 1 karena perubahan magnet yang diberikan oleh coil 2 atau M21, induktansi coil 2 yang dialami karena perubahan medan magnet yang diberikan oleh coil 1, nilainya sama M. Sehingga akhirnya GGL induksi yang diperoleh itu bisa saya tuliskan GGL induksi di coil 2 adalah M dI1 per dt, sedangkan di coil 1 M dI2 per dt. Ini persamaan ini mirip dengan persamaan yang kita diskusikan di awal-awal tadi, bahwa GGL induksi itu adalah min L dI per dt, sama ya. Jadi M ini adalah induktansi bersama dengan satuan Henry sama seperti L tadi. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Silakan dikerjakan, dipelajari, dikerjakan di rumah. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kita tentang induktansi ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin membuat summary diskusi kita hari ini. Hari ini kita sudah diskusi tentang induktansi, yang intinya kalau seandainya sebuah rangkaian loop tertutup pertama kali dinyalakan, mereka akan menghasilkan apa yang namanya induktansi yang arahnya ternyata berlawanan arah arusnya. Induktansinya
terjadi karena ada perubahan arus yang akan menghasilkan perubahan medan magnet. Karena arahnya berlawanan tadi, maka kita sebutnya sebagai back EMF. Gegel induksi yang arahnya berlawanan, yang nilainya adalah min L dI per dt. Kita punya besaran baru, L, yang sangat berhubungan dengan seberapa besar sebuah komponen mampu melakukan induktansi. Yang kemudian komponen itu kita sebutnya sebagai induktor. Satuan L adalah Henry, ya. Kita juga sudah diskusi tentang rangkaian RL DC, ya DC. Baik, untuk diskusi berikutnya kita akan lihat bagaimana rangkaian AC bekerja pada komponen resistor, kapasitor, dan induktor yang semuanya sudah kita pelajari. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup. Sampai ketemu lagi hari Rabu pekan depan. Semoga semuanya sehat. Tinggal di rumah saja, berkumpul dengan keluarga. Silakan dibaca dan didengarkan narasi dari PowerPoint ini sampai kamu bisa paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih semuanya.